Shalom teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita pada malam hari ini. Saya persilakan teman-teman untuk mengambil saat teduh sejenak. Kita patut bersyukur untuk detik ini. Sepanjang tahun Tuhan telah menyertai kita. Karena kemurahan-Nya, karena kasih-Nya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dengan kasih-Nya yang sempurna, apa yang bisa kita balas selain memuji-Nya? Mari teman-teman, dari lubuk hati terdalam, kita pujikan dengan apa akan ku balas. Karena tidak ada yang bisa membalas kasih Tuhan selain kita memuji dan menyembah. Dengan hati yang sungguh-sungguh, kita pujikan.
serta dalam kerajaan surga. Terima kasih untuk berkat-Mu sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan berkatilah kami yang akan beribadah, Tuhan berkati, yang akan membawa kebenaran akan firman-Mu, Tuhan berkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Inilah doa kami, kiranya Tuhan berkati ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Kita akan memanjatkan setiap pokok doa syafaat kita. Mari kita pujikan doa mengubah segala sesuatu. Kami ada hingga saat ini bukan karena kekuatan kami ya Tuhan, tapi karena kasih kemurahan-Mu. Ya Bapa, kami berdoa untuk gereja ini, kiranya Tuhan berkati dari setiap pengurus, setiap majelis, setiap gembala yang mengembalakan gereja ini. Tuhan berkati ya Tuhan, Tuhan berkati keluarga mereka, pekerjaan mereka, segala aktivitas yang mereka lakukan. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk
sobat kami Efrata, Tuhan berkati kami, berkati mereka ya Tuhan yang sedang menjunjung perkuliahan atau yang masih SMA, SMP, Tuhan yang memberkati ya Bapa. Kiranya Tuhan yang selalu menyertai kami, terus pimpin kami ya Tuhan, tuntun kami. Kami tidak ingin berjalan sendiri Tuhan, karena kami tidak sanggup berjalan sendiri tanpa-Mu Tuhan. Kiranya ya Tuhan, Tuhan berkati juga teman-teman kami yang sedang terbaring karena sakit penyakit. Tuhan sembuhkan ya Bapa, baik melalui obat-obatan, dokter yang digunakan, Tuhan berkati. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk negara ini atau bahkan dunia ini yang sedang berada di masa pandemi COVID-19. Ya Tuhan berkati para medis yang menangani setiap pasien. Tuhan berkati ya Tuhan pemerintahan yang mengurus keuangan yang harus disebarkan. Kiranya ya Tuhan, berikanlah mereka hati untuk tidak mengambil kesempatan dalam kesempitan ini Tuhan. Ya Bapa, kiranya vaksin akan diedarkan, Tuhan berkati, biarlah pengedarannya berjalan dengan lancar, tanpa ada gangguan atau apapun Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk tiap orang-orang mungkin yang sedang bersedih, mereka yang putus asa karena tahun 2020 mereka mengalami masa-masa penderitaan yang luar biasa. Kiranya Tuhan Engkau berikan pengharapan di tahun baru ini, pengharapan di tahun 2021 ini. Biarlah kami bisa bangkit lagi Tuhan. Biarlah setiap gereja-gereja-Mu, biarlah kami bisa melakukan pelayanan kembali. Biarlah kami bisa tatap muka kembali tanpa rasa takut ya Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena ya Tuhan, inilah doa kami yang jauh daripada sempurna. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Mari kita pujikan Ku Percaya Janji-Mu. Berikan kuat dan terima
Mari kita menundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk setiap kasih setia Tuhan yang tak pernah henti-hentinya bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami, untuk kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan memberkati, Tuhan yang akan menolong setiap hati dan pikiran kami. Biarlah kami tidak hanya menjadi pendengar yang setia, tetapi kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami sudah siap untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Shalom. Teman-teman yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang pertama hingga ayat yang ke-15. Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang pertama hingga ayat yang ke-15. Saya akan membacakannya bagian firman Tuhan ini. Ayat yang pertama, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ayat yang ke-9, apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selama-lamanya, itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian, supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Teman-teman yang terkasih, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di bawah satu tema, yaitu rancangannya tepat waktu. Tema pada hari ini adalah rancangannya tepat waktu. Teman-teman yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, manusia kadangkala tidak mampu untuk memaknai setiap kondisi yang dialaminya. Manusia tidak dapat menguasai setiap keadaan yang kadang membuat mereka untuk menangis, tertawa, bahkan menghadapi kematian. Bahkan manusia kadang berpikir bahwa segala sesuatu yang mereka hadapi adalah suatu kebetulan, bahkan hanya terjadi begitu saja. Keadaan baik ataupun buruk yang terjadi dalam kehidupan mereka memang sudah ditentukan seperti itu. Teman-teman yang terkasih, kitab Pengkhotbah ini ditulis oleh Salomo. Secara khusus, Pengkhotbah pasal yang ketiga ini membahas mengenai waktu dalam kehidupan manusia. Maka ada beberapa bagian yang akan kita bahas melalui firman Tuhan ini. Kita melihat ayat yang pertama, yaitu untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Teman-teman yang terkasih, Salomo menyatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan manusia itu terjadi sesuai dengan kehendak Allah, bukan kehendak manusia. Ayat yang kedua sampai ayat yang ke-8 ini dituliskan bahwa ada 10 waktu dalam kehidupan manusia yang secara khusus dibicarakan dalam ayat-ayat ini. Ayat yang kedua sampai ayat yang ke-8 dituliskan bahwa ada waktu untuk lahir,
ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, dan sebagainya. Maka di sini, jika kita perhatikan lebih mendalam bahwa setiap masa yang dituliskan oleh penulis ini merupakan beberapa kegiatan yang saling berkaitan. Saya mempunyai ilustrasi. Ilustrasinya seperti ini. Ada seorang anak bernama Clay menangis ketika dia menyadari bahwa kucingnya yang dia pelihara telah mati. Setelah Clay memperhatikan lebih dalam, ternyata kucingnya itu tidak diberi makan selama 3 hari. Dan akhirnya kucing itu harus dikubur di pekarangan belakang rumahnya. Setelah sebulan kemudian, bertepatan pada hari ulang tahunnya, orang tua Clay menghadiahinya dengan seekor kucing yang sangat lucu. Teman-teman yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala sesuatu yang kita alami dalam kehidupan ini sesungguhnya tidak terjadi begitu saja. Banyak orang berpandangan bahwa ada hari sial dan ada hari keberuntungan. Dan merasa bahwa semuanya itu terjadi ya begitu saja, mengalir begitu saja. Tetapi yang sesungguhnya, dalam kebenaran yang sesungguhnya adalah Tuhan telah merancangkan semuanya agar baik adanya. Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anaknya untuk selalu berduka tanpa pernah merasakan sukacita. Segala sesuatunya itu baik adanya. Hanya terkadang ketika kita mengalami hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita langsung membuat kesimpulan bahwa Tuhan itu tidak adil. Padahal sesungguhnya di balik setiap penderitaan itu yang Tuhan berikan kepada setiap kita, yang Tuhan izinkan kepada setiap kita, ada maksud yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Ada kebahagiaan yang menanti di depan kita. Kita melihat ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Di situ dikatakan dalam ayat yang ke-10 ada kata melelahkan. Nah, kata melelahkan di sini seringkali menjadi fokus kita dalam membaca bagian dari pasal ini. Padahal sesungguhnya sekalipun semua hal yang kita lakukan dan kerjakan di dalam dunia ini sangat melelahkan, dan kadangkala apa yang kita lakukan seringkali gagal dan tidak ada hasilnya, namun kita seharusnya tidak bersikap pesimis ataupun kecewa. Atau berarti kita menyerah dan berputus asa terhadap kehidupan. Tetapi kita harus menikmati kehidupan sebagaimana adanya, sebagai pemberian dari Allah. Di dalam ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13, di sini penulis juga menyadari bahwa sesungguhnya segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah pekerjaan tangan Tuhan. Manusia tidak dapat menyelami pikiran Tuhan, tidak dapat memikirkan pekerjaan Tuhan. Sebab ia Tuhan. Kalaupun dia masuk akal, berarti dia bukan Tuhan. Manusia berdosa, manusia sama sekali tidak bisa mengetahui rancangan Tuhan. Dan sesungguhnya sekalipun itu ada hal-hal yang tidak menyenangkan yang kita alami, di situ Tuhan punya maksud tersembunyi yang baik adanya di balik semuanya itu. Maka teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ikutilah proses Tuhan, dan segala sesuatu yang Tuhan buat itu baik pada waktunya.
Kita melihat pada ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15. Di situ dikatakan bahwa aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selama-lamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Teman-teman yang terkasih, di sini ayat yang ke-14 menunjukkan akan kasih setia Tuhan yang membuat kita takut akan Tuhan. Itu yang menjadi hubungan yang mesra antara seorang anak kepada Bapa. Di sini ayat yang ke-15 juga meyakinkan kita sebagai manusia berdosa bahwa Allah mengetahui segala sesuatu sebelumnya dan tidak ada sesuatu pun yang dilupakannya. Maka teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita, baik itu menangis, baik itu dalam suka maupun duka. Semua rangkaian hidup yang terjadi dalam kehidupan kita tidak terjadi begitu saja. Semuanya ada dalam rancangan Tuhan. Pernahkah kita bertanya dalam pikiran kita, mengapa semua hal yang terjadi dalam hidup kita itu terjadi secara berkaitan? Di saat kita menangis dan meratap, pasti ada waktu kita untuk tertawa ataupun berbahagia. Semua yang terjadi dalam hidup kita seimbang adanya. Tuhan tidak pernah terlambat, tidak pernah terlalu cepat, dan rancangannya selalu tepat waktu. Waktu Tuhan bukan waktu kita, teman-teman. Tuhan tidak pernah membuat semuanya terjadi tanpa ada alasan. Segala sesuatu itu indah pada waktunya. Maka, mari kita merenungkan seberapa banyak proses yang telah kita jalani dalam kehidupan kita. Apakah semuanya itu menyakitkan? Apakah semuanya itu menyedihkan? Pesan inti dari Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-15 ini adalah, sekalipun hidup kita dipenuhi pergumulan dan tantangan, baik itu di dalam sekolah, baik itu di dalam keluarga, baik itu di dalam lingkungan orang-orang sekitar kita, sesungguhnya kita selalu punya pengharapan. Asalkan kita menjadikan Allah sebagai perancang dan pemimpin dalam segala proses yang Dia berikan. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kami renungkan dan kami baca Tuhan. Biarlah itu menjadi rema bagi setiap kehidupan kami. Kami boleh mengalami proses Tuhan. Kami boleh mengalami setiap apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami masing-masing. Biarlah kami boleh tidak bersungut-sungut, tidak kecewa dengan apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Tetapi kami sungguh berharap kepada-Mu Tuhan. Engkau Allah yang terus memampukan kami, Engkau Allah yang terus menolong kehidupan kami, supaya kami terus bertumbuh di dalam Engkau, mempunyai pengharapan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkati setiap kehidupan kami, baik itu kami di sekolah, baik itu di keluarga kami masing-masing, baik itu di lingkungan masyarakat di sekitar kami Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi berkat, kami boleh menjadi orang-orang yang terus memberitakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah seru doa kami. Biarlah kami tidak hanya menjadi pendengar yang setia, tetapi kami menjadi pelaku firman-Mu.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus bagi kita. Saya mengucapkan banyak terima kasih bagi teman-teman yang melayani Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan saudara sekalian. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih bagi teman-teman yang terus setia mengikuti ibadah secara live streaming di channel GKA Anugerah Tulung Agung. Kiranya Tuhan memberkati, boleh membawa kita semakin setia mengikut Tuhan. Dan saya akan menginformasikan beberapa informasi penting yang menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama, bagi teman-teman tetap dihimbau untuk beribadah secara live streaming di channel GKA Anugerah Tulung Agung. Dan sementara waktu untuk kegiatan ibadah remaja dan pemuda di gereja sementara waktu ditiadakan. Dan yang kedua, bagi teman-teman yang rindu mengikuti ibadah umum minggu, teman-teman bisa datang ke gereja, ibadah dimulai pukul 7 pagi, hanya 1 kali. Dan teman-teman yang rindu ingin didoakan atau ingin sharing secara pribadi, teman-teman bisa menghubungi nomor pembina yang sudah tertera di layar saudara. Kiranya melalui sharing ini boleh membawa kita lebih mengenal Tuhan. Demikian informasi yang dapat saya bagikan, kiranya boleh menjadi perhatian bersama. Tetap semangat menjalani hari-hari ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria.